lagi di channel kesayangan kalian, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda, yaitu bagaimana seorang penyintas COVID-19 bisa melakukan screening sendiri, dan yang pastinya setelah melakukan screening, penyintas tersebut tahu kondisinya, dan setelah itu dia bisa tahu apa yang mesti dilakukan, terutama untuk pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan untuk mengkondisikan dirinya sendiri supaya lebih sehat, lebih kuat, dan juga punya daya tahan tubuh yang lebih bagus lagi. Nah, pada hari ini saya bersyukur sekali ya karena mendapatkan seorang narasumber punya pengalaman background di dalam praktisi sebagai seorang fisioterapis dan juga sering dipanggil di dalam banyak seminar, di dalam banyak event-event sebagai seorang narasumber, karena saya tahu persis Bapak yang satu ini sangat sangat suka membaca, suka menganalisa sesuatu, dan cool, tapi wah, ilmunya luar biasa ya. Oke, saya kenalkan seorang fisioterapis, seorang narasumber, seorang teman juga buat saya pribadi, dan juga banyak banget membantu saya di dalam aktivitas-aktivitas, terutama di dunia kesehatan, khususnya di dunia fisioterapi, yaitu Mas Haris Tabrianto. Halo Mas Haris. Halo Bu Amita, ya. Apa kabar Mas Haris, sehat? Ya, baik Ibu. Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Iya, Bu Amita bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan, terima kasih Ya. Mas Haris. Halo Mas Haris, kita ketemu lagi ya setelah sekian lama. Waktu itu kita sempat bikin janji ya untuk bikin podcast tentang tentang dunia kesehatan, dan baru bisa tereksekusi sekarang ya, karena luar biasa misalnya Mas Haris ya, apalagi ini sudah mulai kondisinya sudah mulai berkurang kasusnya, sehingga pasien pasti sudah mulai ngantri ya untuk untuk diterapi gitu ya Mas Harisnya. Iya, kurang lebih begitu Ibu. Sudah mulai meningkat mobilitasnya. Meningkat ya Mas Haris ya. Oke Mas Haris, ini kan sekarang ini trennya memang bukan tren sih ya, sebenarnya lebih ke arah yang terjadi saat ini adalah yang memang lagi hangat-hangatnya dibicarakan adalah tentang COVID-19 ya Mas ya. Siapapun, setiap orang saat ini berupaya gimana caranya supaya tidak terinfeksi oleh virus COVID ini. Dan yang pasti juga bagi yang sudah pernah kena gitu ya, sudah pernah terinfeksi, itu harus berusaha untuk tidak terinfeksi lagi, karena kan itu bisa terulang ya Mas ya, bisa terulang ya kasusnya. Iya, benar Ibu. Iya, benar. Sementara itu yang saya dengar ya sebagai seorang awam gitu ya, kalau seseorang sudah terinfeksi oleh COVID-19 itu kondisinya mungkin sedikit berbeda dengan yang pasien sehat gitu ya Mas ya, artinya yang tidak terinfeksi dengan COVID-19. Nah, saya dengar kan Mas Haris ini punya teknik atau cara-cara ya untuk untuk bagi para penyintas COVID-19 ini yang menginginkan kondisinya tetap prima gitu ya, dan terutama di paru-paru ya, toraksnya ya kalau nggak salah ya Mas Haris ya, yang perlu dilatih ya, atau bagian-bagian tubuh lain lah yang bisa menunjang atau activity daily living, iya. Mobilitas dan aktivitasnya kembali normal ya Mas Haris ya. Iya, benar Ibu. Oke Mas Haris, jadi tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Mas Haris, kira-kira apa nih sesuatu yang perlu diketahui oleh para penyintas COVID-19 ini Mas Haris, dari sisi seorang fisioterapis, karena mungkin Mas Haris bisa ceritakan dulu apa sih fisioterapis dan kok apa hubungannya nih dengan penyintas COVID-19 gitu Mas Haris. Silakan Mas Haris. Ya, baik Ibu Amita. Nah, jadi memang pada saat-saat ini di mana kita di Indonesia sudah pernah kena gelombang kedua ya,
gelombang kedua COVID-19 yang sangat besar sekali jumlahnya, maksudnya jumlah dari para individu yang terinfeksi COVID-19. Nah, dari sekian banyaknya pasti ada beberapa persen yang masih mengalami gejala penyerta ataupun gejala sisa, Ibu. Jadi gejala sisa. Jadi atau disebut dengan kalau bahasa medisnya itu sequel. Jadi sequel. Nah, sequel ini dari kasus COVID-19 ini sangat banyak sekali. Nah, jadi sequel dari maksudnya beberapa kondisi sequel dari COVID-19 ini pastinya adalah kapasitas fisik yang menurun tadi. Nah, di mana kapasitas fisik menurun ini bisa diakibatkan karena pada dasarnya COVID-19 ini kan menyerang organ paru ya Bu ya, organ paru dan maksudnya saluran pernapasan, di mana organ paru yang diserang itu biasanya alveolus atau bagian paling kecil dari paru yang merupakan gelembung-gelembung udara tempat bertukarnya gas oksigen dengan karbon dioksida, di situ diserang sehingga pertukaran gasnya sudah tidak seperti awal sebelum terinfeksi COVID-19. Nah, jadi para penyintas COVID ini biasanya yang berubah adalah kapasitas bernafasnya, Ibu. Kapasitas bernafas, terus kemudian kuantitas ataupun jumlah oksigen yang bisa dihirup, terus kemudian kualitas pertukaran gasnya juga pasti akan berubah drastis, Ibu. Nah, biasanya setelah kapasitas paru yang kapasitas dan performa organ paru yang menurun ini pastinya nanti akan berpengaruh ke kegiatan lainnya. Jadi misalnya dulunya mungkin kayaknya naik turun tangga di rumah nggak masalah, tapi kok sekarang naik aja atau turun aja sudah harus cari tempat duduk dulu, terus kemudian ambil napas dulu, terus kemudian yang dulunya mungkin bisa tahan naik turun kereta api ataupun naik transportasi umum, jadinya sekarang mau keluar rumah pun jadi khawatir gitu istilahnya. Nah, itu beberapa kondisi di mana biasanya akan terjadi setelah salah seorang individu itu terinfeksi COVID-19. Nah, makanya dari itu di sini saya dan kemudian mungkin mewakili profesi saya sebagai fisioterapi juga istilahnya mengajukan peran dan peran ini biasanya kita akan mengcover dari sisi kapasitas fisiknya, Ibu. Kapasitas fisiknya kita tingkatkan lagi atau paling tidak kita samakan seperti sedia kala, walaupun mungkin ada beberapa individu yang mungkin sudah tidak bisa sama seperti 100% seperti sebelum terinfeksi COVID-19. Nah, makanya mungkin saya sedikit selipkan ya tentang fisioterapi ya, Bu ya. Jadi fisioterapi itu adalah sebenarnya tenaga kerja medis yang primer. Karena ada juga yang disebut dengan paramedis, Ibu. Jadi di luar kapasitas medis. Nah, sebenarnya fisioterapi sendiri memang tenaga kerja medis yang primer yang bertujuan peningkatan kemampuan bergerak dan kemampuan fisik. Nah, terus kemudian fokus kita adalah memperbaiki beberapa kondisi fisik yang mungkin terkendala dari beberapa kondisi yang dialami oleh individu. Sebagai contoh misalnya yang akan kita bicarakan adalah pasca COVID. Tapi sebenarnya di luar pasca COVID ada juga mungkin pasca stroke, ada juga pasca cedera dan sebagainya, Ibu. Nah, jadi nanti bagaimana seorang fisioterapi itu bisa membantu individu pasca terinfeksi COVID ini. Nanti kita akan jelaskan beberapa kondisinya ya, terus kemudian nanti gimana caranya atau tips untuk men-screening atau memeriksa diri sendiri secara pribadi ya, khusus untuk para penyintas COVID, sehingga nanti para pemirsa sekalian bisa menentukan bahwa oh ternyata memang kondisi saya yang setelah pasca COVID ini harus ditingkatkan lagi, dan kalau seandainya butuh penanganan fisioterapi sudah bisa kelihatan lah apa yang akan diterima ataupun akan dilakukan. Kira-kira seperti itu, Ibu. Dan kemudian untuk fisioterapi sendiri, kadang-kadang kita juga di luar sana yang klinik fisioterapi
tapi apa namanya mungkin ada ketidakjelasan lah istilahnya ya Bu ya. Ini kadang-kadang juga itu seperti hal seperti itu. Jadi di mana kata fisioterapi ini sangat mudah sekali istilahnya apa ya, dicomot atau apa namanya, di copy paste oleh individu-individu yang sebenarnya background-nya bukan fisioterapi. Mungkin background-nya adalah mungkin master atau pemijat, atau background-nya adalah terapi komplementer, tapi di tempat bekerjanya ditulis fisioterapi. Nah, sebenarnya itu termasuk tindakan yang melanggar hukum ya, karena dasar hukum praktek fisioterapi ada sendiri juga Ibu. Udah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 maksudnya tahun 2015 tentang tenaga kesehatan, dan banyak sekali beberapa Permenkes atau peraturan Menteri Kesehatan sejak tahun 2013 sampai ke 2000 ya, sampai ke tahun-tahun ini. Jadi di sana menyebutkan bahwa kalau memang benar fisioterapi ya berarti harus ada ijazahnya, minimal ijazah, dan kemudian harus ada juga namanya surat tanda registrasi di Kementerian Kesehatan sebagai fisioterapi. Jadi kalaupun nanti apa namanya mungkin memang beberapa pemirsa Happy 50 membutuhkan fisioterapi, juga jangan sampai salah untuk mampir ke klinik fisioterapinya. Pastikan bahwa yang tertulis fisioterapi di sana berarti memang benar-benar seorang fisioterapi dengan bisa menunjukkan ijazah dan surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan. Kira-kira begitu, Ibu. Oke. Tadi ya gimana? Izin praktek ya mungkin ya, yang juga di pasien perlu tahu gitu, apakah fisioterapis yang dituju itu punya izin praktek yang legal atau gimana ya, karena kalau enggak kan sebenarnya dia sekarang banyak yang mengatasnamakan tuh kayak apa sih namanya, yang klinik-klinik atau apalah, itu ada terapi-terapi apa yang macam-macam lah gitu, yang saya lihat apa ya background pendidikannya gitu. Iya benar Ibu. Terus Mas Haris, sebenarnya tadi kalau kita bicara tentang peran fisioterapis di dalam untuk penyintas COVID-19 ya Mas ya. Sebenarnya kapan sebenarnya ya penyintas COVID-19 itu membutuhkan fisioterapis, atau sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang fisioterapis bagi penyintas COVID-19 itu apa sih spesifiknya gitu Mas Haris? Oh iya, baik Ibu. Jadi gini, dari kampanye WCPT ya, atau World Conference of Physical Therapy, dan bekerjasama dengan WHO, waktu itu kita mengkampanyekan bahwa mengkampanyekan tentang terapi latihan untuk membantu para penyintas COVID-19. Jadi seperti itu. Nah, jadi latihan-latihan yang didesain khusus ini bisa membantu para penyintas COVID-19 untuk meningkatkan level kebugarannya, Bu. Kebugarannya. Jadi improve fitness ataupun meningkatkan level kebugaran, terus kemudian mengurangi tadi yang saya ceritakan, ada sesak napas, nah terus kemudian kuantitas atau istilahnya kualitas pertukaran gas di paru-parunya itu kita coba tingkatkan juga. Terus kemudian kita juga akan meningkatkan kekuatan otot-otot yang spesifik, Ibu. Jadi misalnya sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kok dulu sebelum kena COVID masih bisa naik turun tangga di rumah misalnya, itu nggak masalah. Ini baru naik aja atau turun aja sudah ngos-ngosan banget, atau bahkan sudah sesak napas seperti itu. Nah, itu kita akan memperkuat otot-otot spesifik yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Terus kemudian pastinya juga kita bisa, seorang fisioterapis bisa juga membantu para penyintas COVID-19 ini untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasinya. Nah, sebagai contoh mungkin yang paling sering kita temui sebenarnya tidak hanya pasca COVID-19, tapi pasca penyakit-penyakit pada umumnya. Jadi pada saat mungkin kita habis sakit flu, mungkin habis sakit mungkin setelah tifus, atau bahkan sakit yang membutuhkan bed rest, itu pasti akan terjadi namanya delirium, Ibu. Delirium itu adalah suatu kondisi di mana kayak kita itu berjalan atau duduk tuh ngambang ya istilahnya ya, bukan pusing tapi kayak badan itu ngambang istilahnya. Terus kemudian kok gampang
kayak ketiup angin dikit tuh apa goyah gitu namanya. Nah, itu delirium. Nah, itu adalah suatu kondisi di mana koordinasi dan keseimbangan tubuh itu mengalami gangguan sementara. Nah, itu juga bisa kita akomodir bersama dengan seorang fisioterapis. Terus kemudian juga bisa juga untuk meningkatkan kalau kita sebut itu namanya energy expenditure atau istilahnya pengelolaan stamina. Nah, itu adalah beberapa item yang bisa diperoleh oleh para penyintas COVID-19 yang mungkin masih mengalami beberapa kondisi sequel ya atau kondisi lanjutan bahkan jauh setelah COVID-nya sudah dinyatakan selesai atau negatif. Itu Bu kira-kira beberapa itemnya. Iya. Jadi kondisi seperti itulah sebenarnya yang dibutuhkan bagi seorang penyintas COVID-19 ya, Mas, ya, di mana peran fisioterapis itu adalah menolong mereka, membantu mereka untuk beberapa kondisi seperti tadi level kebugaran, pada saat bisa menurunkan kemungkinan mereka untuk sesak nafas, kemudian untuk meningkatkan kekuatan otot-otot, untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi dan keseimbangan tubuh, Ibu. Itu tadi yang mungkin terganggu dari kondisi delirium tadi ya. Delirium itu di mana kayak kita kok ngambang gitu, ngambang dari duduk, ngambang berdiri itu goyah, terus kemudian itu salah satu contoh adanya gangguan keseimbangan dan koordinasi seperti itu. Iya. Apalagi mau ditambahkan Mas Haris, kita masih ada waktu lagi nih Mas Haris, para penyintas COVID-19 yang mereka bisa berharap banyak terhadap fisioterapis untuk mengembalikan kondisi mereka seperti semula gitu, Mas, supaya mereka bisa bermobilitas dan beraktivitas lagi dengan baik. Mungkin ada yang ditambahkan? Iya. Ya, jadi begini, untuk para penyintas COVID, jadi sebenarnya bisa mengira-ngira ya Bu ya, mengira-ngira itu sekitar 3 minggu, ataupun kalau 3 minggu kalau seandainya dirawat, maksudnya bisa isolasi mandiri ya, atau bisa juga dari seminggu setelah mungkin kalau dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kalau khusus yang dirawat di rumah sakit, dalam jangka waktu paling tidak seminggu setelah pulang ke rumah. Nah, itu kalau seandainya masih merasakan tadi ya ada beberapa kondisi seperti delirium tadi, yang gangguan keseimbangan dan koordinasi, terus kemudian aktivitas sehari-harinya masih berat, masih terhalangi oleh sesak napas, terus kemudian badan-badan masih terasa nggak nyaman ya, maksudnya untuk bergerak masih pegal, kaku, atau lagi kalau misalnya yang harus bed rest selama dirawat di rumah sakit kan pasti ada rasa-rasa sakit di nyeri ataupun tidak nyaman di leher, terus kemudian di pinggang. Nah, itu bisa bisa menghubungi fisioterapi, atau bisa juga kalau seandainya mau ada fisioterapi di rumah sakit nanti, itu bisa menghubungi dokter spesialisnya untuk sekiranya bisa dirujuk ataupun diberikan tindakan fisioterapi di sana nanti, Ibu. Jadi bisa paling tidak 1-2 minggu setelah dinyatakan sembuh, ataupun setelah dinyatakan sembuh, settingannya dari rumah sakit maupun yang isolasi mandiri tadi. Nah, nanti begitu sudah memang seandainya membutuhkan pelayanan fisioterapi, itu tujuan yang paling tinggi lagi sebenarnya dari tadi ya, yang sudah saya sebutkan ya, dari memperbaiki keseimbangan, terus koordinasi, terus kemudian meningkatkan kapasitas paru dan sebagainya. Sebenarnya adalah kita juga fisioterapi harus mencegah terjadinya komorbid yang lebih parah atau komorbid yang baru terjadi. Karena ini juga sebenarnya saya juga menemukan ada salah satu pasien yang masih saya tangani sampai saat ini, diagnosa besarnya adalah stroke, Bu. Tapi stroke-nya justru diakibatkan karena pernah terjangkit atau terinfeksi COVID-19. Nah, makanya
Jadi dulu sebelum terjangkit COVID-19 tidak masalah, tidak ada stroke, tidak ada apa-apa, tapi begitu terserang COVID malah justru kena stroke pada saat itu. Nah, jadinya apa namanya tadi, kembali lagi ya Bu ya, kembali lagi ke tujuan yang sebenarnya paling besar dari fisioterapi pada penyintas COVID ini adalah kita harus mencegah terjadinya komorbiditas baru atau bertambah parahnya komorbiditas yang sudah ada. Nah, komorbiditas itu termasuklah hipertensi atau tekanan darah tinggi, terus kemudian ada apa namanya penyakit jantung koroner atau PJK, terus kemudian tadi ada stroke juga, dan kemudian ada diabetes. Nah, 4 komorbiditas ini bisa saja terjadi pada penyintas COVID. Padahal sebelum kena COVID dia belum mengalami 4 hal ini, tapi setelah terjangkit COVID bisa jadi malah mengalami salah satu dari 4 ini. Dan bahkan juga mungkin sebelum terjangkit COVID sudah ada 4 komorbiditas ini. Nah, setelah terjangkit COVID atau setelah sembuh dari COVID malah justru akan tambah parah, itu juga bisa Ibu. Makanya nanti perlunya kita apa ya, men-screening diri mungkin ya Bu, ya nanti dibahas di sesi berikutnya, men-screening diri, dan kita juga harus tahu dari sejak awal kalau seandainya ada mungkin kerabat, keluarga, atau bahkan diri sendiri yang sampai saat ini masih merasakan sequel ataupun gejala-gejala sisa dari COVID. Nah, ada baiknya mungkin segera dikonsultasikan agar tadi komorbiditasnya tadi tidak tambah parah ataupun tidak terjadi setelah pasca COVID tadi itu. Mungkin gitu, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Amita. Iya. Oh gitu ya, saya soalnya punya kenalan juga itu Mas Haris yang setelah kena COVID masuk ke rumah sakit lagi karena stroke gitu. Iya, sebenarnya COVID ini memang spektrumnya sangat luas sekali ya Bu ya, karena mungkin suatu jenis penyakit yang baru. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari mekanisme terjadinya si penyakit ini dan respon tubuh terhadap penyakit ini, sebenarnya akan sangat masuk akal sebenarnya. Kenapa kok habis stroke bisa darah tinggi misalnya, kok dulunya kemarin nggak kena darah tinggi, sekarang nggak darah tinggi. Misalnya sebelum kena COVID nggak masalah, tapi setelah kena COVID malah ada stroke-nya misalnya. Itu sangat masuk akal kalau kita tahu ininya, mekanismenya. Tapi mungkin mau dibahas di sekarang atau di sesi berikutnya mungkin. Cuma teman cerita aja ternyata. Oh ya baik. Nggak kenapa-kenapa kok setelah kena COVID kok jadi ini nyambung yang tadi Mas Haris sampaikan tadi. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Karena COVID itu. Nah, nggak apa-apa nanti kita bahas di ini. Iya. Ada lagi Mas Haris? Baik. Apakah itu saja yang yang untuk sesi kita pertama ini? Untuk sesi pertama ini cukup aja ya Mas Haris ya. Kita sambung lagi di sesi kedua, Sahabat Happy 50, yaitu bagaimana men-screening diri sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Haris. Bagaimana men-screening diri sendiri pada level apa kita sebenarnya gitu ya, terutama untuk para penyintas COVID-19. Dan ini bukan hanya penyintas COVID ya Mas yang bisa di-screening ya, sebenarnya orang awam pun yang lainnya juga bisa ya Mas ya? Iya, bisa Ibu. Bisa mengikuti. Bisa ikut, dan itu kira-kira latihan-latihannya seperti apa sesuai dengan mungkin grade-nya ya Mas ya, sesuai dengan levelnya ya, apakah level 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya Mas Haris ya? Iya, baik. Ya benar Ibu, benar. Baik Mas Haris, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk sesi kita yang pertama ini, share-nya. Dan kita akan ketemu lagi di sesi kedua ya Mas Haris ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Baik Sobat Happy 50, demikian diskusi kita dengan Mas Haris Sabrianto, seorang praktisi fisioterapis, dan kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Sesi kedua akan membahas tentang bagaimana para penyintas COVID bisa men-screening dirinya sendiri dan masuk di level mana sehingga akan tahu
latihan-latihan yang dibutuhkan apa. Tujuannya yaitu bagaimana para penyintas COVID-19 bisa beraktivitas lagi, bisa bermobilitas lagi dengan baik, dengan efek seminimal mungkin pasca COVID-19. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sobat Happy 50, kita ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.